Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Sarudin, MPM 2001011141, Prodi PAI kelas E. Di sini saya akan mepresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Model Linguistik Aliran Struktural. Mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Andre Tiono Kurniawan, SPD MPDI. Pembahasan A. Pengertian aliran struktural. Aliran struktural atau strukturalisme merupakan suatu pendekatan ilmu humanis yang mencoba untuk menganalisis bidang tertentu sebagai sistem kompleks yang saling berhubungan. Aliran struktural adalah sebutan yang diberikan pada paham bahasa yang berlandaskan pada pemikiran behavioralistik. Hakikat bahasa itu pandang dari perwujudan lahiriah. Jadi di dalam taksonomi gramatik disusun dari tataran rendah berupa fonem, morfem, frasa, klausa sampai tataran tertinggi yang berupa kalimat. B. Ciri-ciri aliran struktural. 1. Berlandasan paham behaviorisme. Sejalan pada paham behaviorisme, proses berbahasa sebagaimana tingkah laku yang lain merupakan suatu proses rangsap tangkap. Kedua, bahasa berupa ujaran. Ciri-cirinya menunjukkan bahwa yang berupa ujaran saja disebut bahasa. Bentuk-bentuk perwujudan selain ujaran tidak dapat golongan bahasa dalam arti yang sebenarnya, termasuk juga tulisan. Ketiga, bahasa berupa sistem nada. Menurut aliran struktural, bahasa dapat didefinisikan sebagai satu sistem nada. Arti yang konvensional berkaitan dengan ciri sistem bahasa bersifat sistematik dan sistemik. Yang keempat, bahasa merupakan kebiasaan. Aliran struktural berkeyakinan bahwa teorinya itu benar dan dapat memberikan bukti yang meyakinkan. Bukti yang dikemukakan itu ialah bukti cerita tentang seseorang yang dibesarkan oleh sekelompok serigala. Yang kelima, gramatikalan berdasarkan keumuman. Ciri ini sebenarnya sejalan dengan ciri di atas. Bentuk dan struktur bahasa yang sudah biasa atau yang sudah umum sejalan yang dinilai sebagai bentuk yang gramatikal. Selanjutnya, level-level gramatikal ditegakkan secara rapi. Level-level gramatikal mulai ditegakkan dari level terendah berupa morfem sampai level tertinggi yang berupa kalimat. Secara berurut-urutan level atau tataran gramatikal tersebut adalah morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Selanjutnya, analisis dimulai dari bidang morfologi. Analisis struktural memulai dari bidang morfologi karena memang bidang ini paling mendapat perhatian. Nida dengan karyanya Morphology, The Descriptive Analysis of Words telah menjadi acuan bagi dunia morfologi. Sumbangan dalam meletakkan prinsip analisis morfologi dengan data dari berbagai bahasa. Selanjutnya, bahasa merupakan deret sistematik dan paradigmatik. Deretan sistematik adalah suatu deretan unsur secara horizontal. Deretan sistematik ini terjadi dalam segala tataran fonem-fonem segmental secara sistematik, membentuk struktur yang lebih besar baik berupa silabel maupun morfem. Selanjutnya, analisis bahasa secara deskriptif. Menurut aliran struktural, analisis bahasa harus didasarkan atau kenyataan yang ada. Selanjutnya, bahasa struktural, bahasa berdasarkan unsur langsung. Yang dimaksud dengan unsur langsung adalah unsur yang tingkat lebih rendah yang secara langsung membentuk struktur tersebut. C. Keunggulan dan kelemahan aliran struktural. Keunggulan. 1. Aliran ini sukses membedakan konsep grafem dan fonem. Kedua, dengan adanya metode drill and practice, suatu bentuk latihan yang terus-menerus dan berulang-ulang akan membentuk suatu keterampilan berdasarkan kebiasaan. Ketiga, kriteria kegramatikalan berdasarkan keumuman sehingga mudah dipahami dan mudah bisa diterima oleh masyarakat. Keempat, level gramatikal mulai dari level morfem,
kata frasa, klausa, dan kalimat. Kelima, aliran ini terlebih banyak berpijak pada fakta, tidak pernah reka data. Kelemahan. 1. Pada aliran struktural, bidang morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas. Kedua, metode drill on predictive memerlukan ketekunan, kesabaran, dan tentunya sangat menjemukan. Ketiga, proses berbahasa merupakan rangsap tangkap yang berlangsung secara fisik dan mekanis. Keempat, menurut paham ini, jiwa seseorang dan hakikat sesuatu hanya bisa dideteksi lewat tingkah laku dan perwujudan lahirnya. Kelima, kegramatikalan berdasarkan kriteria keumuman. Suatu kaidah yang salah sekalipun dapat dinyatakan benar apabila sudah dianggap umum. 6. Faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa. Padahal sangat banyak kasus-kasus kebahasaan yang dapat dijawab lewat kajian historis. Ketujuh, objek kajian terbatas sampai dengan level kalimat, sehingga tidak memungkinkan menyentuh aspek komunikatif. D. Analisis struktural. Berdasarkan penjabaran Al-Wisah, analisis struktural adalah sebagai berikut. 1. Membedakan makna leksis dan makna struktur. 2. Tata bahasa diartikan sebagai perangkat bentuk formal. Dengan demikian, pemberian gramatikal formal tidak nosional. 3. Jenis kata dibagi fungsi dan lektis. Keempat, membedakan ujaran dan tulisan dengan prioritas bahasaan pada ujaran. Pengertian unsur langsung. Analisis unsur langsung merupakan metode yang dikembangkan oleh gramatika struktural sebagai usaha mengungkapkan urutan pembentukan konstruksi kebahasaan. Sedangkan unsur-unsur yang secara langsung membentuk satuan yang lebih besar dan disebut unsur langsung. Untuk menganalisis konstruksi sintaksis, terlebih dahulu kita memahami kriteria pemenggalan dalam analisis langsung dan model analisis langsung. Ada beberapa kriteria pemenggalan. Di antaranya sebagai kriteria yang penting. 1. Kriteria kohensi internal. Kriteria kohensi adalah derajat-derajat konstituen yang berfungsi sebagai satu kesatuan, misalnya awal masa kanak-kanak. F. Penerapan analisis unsur langsung. Teknik analisis unsur langsung dapat digunakan baik yang menganalisis frase maupun kalimat. Dalam tataran frase, bila frase tersebut hanya terdiri dari dua kata, kita tidak akan mengalami kesulitan untuk mengetahui unsur langsungnya. Tetapi apabila lebih dari dua kata, kita harus menentukan dengan ketiga kriteria di atas. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.